Fajar kemerdekaan, Soekarno dan Orde Lama. Perjuangan Indonesia untuk merdeka itu panjang dan sulit. Akhirnya, di tahun 1945, Soekarno muncul sebagai presiden pertama bangsa. Beliau memulai era yang dikenal sebagai Orde Lama. Soekarno adalah pemimpin yang karismatik. Beliau memperjuangkan nasionalisme dan persatuan. Beliau berusaha membentuk identitas baru untuk Indonesia di panggung dunia. Namun, pemerintahan Soekarno bukannya tanpa tantangan. Ekonomi sulit untuk stabil. Ketidakstabilan politik membayangi negara yang masih muda ini. Pada tahun 1959, Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin. Sistem ini memusatkan kekuasaan, menimbulkan kekhawatiran tentang otoritarianisme. Situasi memburuk di pertengahan tahun 1960-an. Partai Komunis Indonesia atau PKI mendapatkan pengaruh yang signifikan. Hal ini memicu ketegangan dengan militer. Pada tahun 1965, sebuah upaya kudeta yang disan pada PKI memicu penumpasan brutal. Peristiwa tahun 1965 hingga 1966 menandai titik balik dalam sejarah Indonesia. Soekarno disingkirkan dan era baru akan segera dimulai. Kebangkitan Orde Baru era Soeharto. Dari abu upaya kudeta tahun 1965, Jenderal Soeharto muncul sebagai orang kuat baru Indonesia. Kebangkitannya menandai awal Orde Baru. Soeharto menjanjikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Beliau memulai era pemerintahan otoriter yang didukung oleh militer. Kebijakan ekonomi Soeharto, yang dikenal sebagai kebijakan Orde Baru, berfokus pada menarik investasi asing dan meningkatkan produksi dalam negeri, terutama di bidang minyak. Pendekatan ini menyebabkan kemajuan ekonomi yang signifikan. Indonesia mengalami industrialisasi yang cepat dan peningkatan taraf hidup bagi banyak orang. Namun rezim Soeharto terkenal karena cengkeramannya yang kuat pada kekuasaan. Oposisi politik dibungkam, pelanggaran hak asasi manusia tersebar luas, korupsi tumbuh subur di bawah permukaan kemakmuran ekonomi. Selama lebih dari 3 dekade, Soeharto memerintah Indonesia dengan tangan besi. Reformasi, sebuah bangsa yang bertransformasi. Krisis keuangan Asia tahun 1997 mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Indonesia. Ekonomi runtuh, memperlihatkan kelemahan rezim Soeharto. Kemarahan publik atas korupsi dan kesulitan ekonomi meluap menjadi protes massal. Jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota lain dipenuhi mahasiswa dan warga biasa yang menuntut perubahan. Pada bulan Mei 1998, menghadapi tekanan yang meningkat, Soeharto mengundurkan diri. Kejatuhannya mengantarkan era baru yang dikenal sebagai reformasi. Reformasi menandai perubahan dramatis dalam lanskap politik Indonesia. Demokrasi mulai berakar, lembaga-lembaga demokrasi didirikan, desentralisasi kekuasaan dilaksanakan, memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah. Kebebasan pers dan berekspresi berkembang. Organisasi masyarakat sipil muncul sebagai suara yang kuat. Indonesia telah memulai perjalanan transformasi yang luar biasa. Kepresidenan Prabowo, babak baru. Pemilihan presiden tahun 2024 adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal militer dengan masa lalu yang kontroversial, muncul sebagai pemenang. Namun, pemilihan tersebut diwarnai dengan dugaan kecurangan dan penekanan pemilih. Kemenangan Prabowo menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan demokrasi Indonesia yang telah diraih dengan susah payah. Masa lalu Prabowo, khususnya dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia selama era Soeharto, membayangi kepresidenannya. Pilihannya atas Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang akan meninggalkan jabatannya sebagai wakil presidennya, semakin memicu kekhawatiran tentang nepotisme dan konsentrasi kekuasaan. Komunitas internasional mengamati dengan cermat saat Prabowo menjabat sebagai presiden. Amerika Serikat, yang memiliki hubungan yang kompleks dengan Prabowo karena masa lalunya, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan strategisnya dengan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi. Masa depan Indonesia di bawah Prabowo masih belum pasti. Bangsa ini berdiri di persimpangan jalan. Warisan Orde Lama dan bayang-bayang Orde Baru masih melekat. Janji reformasi belum sepenuhnya terwujud. Dunia menyaksikan dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.